Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 24 Maret 2023. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita menjalani kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan kita kepada kita pada saat ini, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita menyerahkan seluruh kehidupan dan rencana hidup kita. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur atas anugerah hidup yang Engkau telah nyatakan kepada kami. Namun sebelum kami menjalani kehidupan ini Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan seluruh rencana hidup kami. Kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Dan memberlakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Yesaya 42 ayat 14 sampai dengan 17. Ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan." Amin firman Tuhan. Judul renungan kita, Tuhan yang menuntun. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, biasanya akhir dari skenario setiap film atau novel ialah bahwa orang benar atau kebenaranlah yang pada akhirnya akan menang. Sekalipun dalam alur ceritanya sering digambarkan orang benar atau kebenaran yang selalu terjepit dan terkesan dikalahkan. Tetapi endingnya akan berakhir dengan kenyataan bahwa cepat atau lambat orang-orang benar atau kebenaranlah yang keluar sebagai pemenangnya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini merupakan bagian dari nyanyian syukur atas penyelamatan yang dilakukan Allah bagi umatnya, yang waktu itu masih hidup di dalam pembuangan di Babel. Setelah lama berdiam diri, kini saatnya Tuhan akan bertindak terhadap musuh-musuhnya. Laksana seorang ibu yang mengerang untuk melahirkan generasi baru. Hukum yang dijatuhkan pada lawannya sungguh dahsyat, yaitu membuat tandus gunung-gunung, sungai-sungai dan telaga menjadi kering, serta membuat malu orang-orang yang menyembah patung. Dia sendiri yang akan menuntun sisa-sisa Israel yang digambarkan sebagai orang-orang buta ke jalan yang mereka sendiri tidak tahu dan mereka tidak kenal. Tetapi karena Allah yang memandu, menuntun dan membimbingnya, maka jalan yang berlekuk-lekuk akan menjadi rata dan Dia sendiri yang mengubah kegelapan di depan mereka menjadi terang. Nah, saudara-saudara, kalau Allah yang bertindak, membimbing dan menuntun, maka dipastikan semua jalan di depan tidak berbahaya. Allah bukanlah penunjuk arah yang berdiri hanya di persimpangan jalan dan menunjukkan arah jalan yang harus ditempuh. Tetapi Dia sendiri yang akan berjalan bersama kita untuk menuntun ke jalan yang benar.
Karena itu janganlah ragu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang begitu indah. Kami mendengarkan firman-Mu. Kami diajarkan pada saat ini untuk terus setia, untuk terus menyatakan kesetiaan di tengah-tengah kehidupan ini, berjalan dalam tuntunan firman Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, kuatkan kami Tuhan untuk terus berdiri teguh di tengah-tengah kehidupan ini, menyatakan kebenaran firman-Mu, berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati apa yang akan kami kerjakan hari ini, tanggung jawab kami Tuhan, bahkan rencana kami di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah semuanya dapat kami selesaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Topang dan sertai kami Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.